Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak sekalian yang dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Semoga diberikan kelimpahan rezeki yang banyak, barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali aktivitas di pagi hari ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga kita diberikan kefahaman, tambah ilmu kita, kemudian mendapatkan ilmu, kefahaman tentang ilmu, terutama ilmu agama. Allahumma faqihna fiddin walina at-takfil. Allahumma faqihna fiddin walina at-takfil. Allahumma faqihna fiddin walina at-takfil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang indah, di pagi hari yang indah ini, di hari yang indah ini, saya ingin menyampaikan resep hidup bahagia. Resep hidup bahagia. Saya rasa ini semuanya kita butuh resep hidup bahagia. Karena kita tahu semua manusia pasti menginginkan hidupnya bahagia. Semua orang pasti menginginkan hidupnya bahagia. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ingin hidupnya bahagia. Bahkan Allah SWT sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk selalu
berdoa, selalu berdoa agar mereka diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Sering dipanjatkan, yang sering diaturkan oleh Allah SWT, doa yang tidak asing lagi yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu kan? Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka, atau jauhkan kami dari siksa neraka. Ya, ini teman-teman sekalian, kita sering kali mendengar dan sering kali kita juga mengaturkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana caranya agar kita itu mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana ikhtiar kita di samping tadi kita berdoa? Di samping kita tadi berdoa, ikhtiarnya bagaimana? Tentu yang pertama, kalau kita menurut agama, yaitu kita diperintahkan untuk selalu takwa, untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Quran An-Nahl ayat 97 yang maknanya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman ya. Karena banyak orang di luar sana, mereka melakukan kebajikan, amal soleh, tapi tanpa iman. Harus didasari dengan iman. Maka pasti, dilanjutkan ya Allah, kalau kita beramal soleh dan dasarnya iman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi dengan iman mereka akan mendapatkan balasan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau tanpa beriman, mereka akan mendapatkan balasan pasti mungkin hanya sampai di dunia saja. Itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, pastikan kalau kita ingin bahagia, pastikan kalau ingin kita hidup tenang, maka pastikan rezeki yang kita makan, rezeki yang kita upayakan, rezeki yang kita berikan kepada keluarga kita, yaitu rezeki yang halal. Apa itu rezeki yang halal? Rezeki yang halal yaitu rezeki yang memang diperoleh dengan cara yang halal, ya, dengan yang diperoleh dengan cara yang halal, dan rezekinya juga halal, gitu ya. Rezekinya halal, caranya yang memperoleh juga halal, gitu ya. Apa itu rezeki halal? Rezeki yang halal itu, kenapa kita harus mendapatkan rezeki yang halal? Karena dengan rezeki yang halal menjadikan kita hidup bahagia, hidup kita berkah, dan segala urusan kita insya Allah akan diberikan kemudahan, dan insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, jiwa raganya, badannya, fisiknya, mereka akan menjadi fisik yang barokah, yang semangat di dalam beribadah, semangat di dalam belajar, dan hartanya nanti akan bertumbuh, berlimpah, ya, karena berkah tadi, berlimpah ruah, ya, sehingga bisa menentukan untuk ibadah baik di tanah suci, atau ibadah di tanah air kita, sampai di anak tanah suci, ibadah umroh ke tanah suci Mekah maupun Madinah, dan seterusnya. Rezeki yang halal inilah yang harus kita perjuangkan. Rezeki yang halal inilah merupakan pertanda bahwa seseorang itu hidupnya bahagia di dunia, dan mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebuah keluarga yang, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh, ada di sekitar kita mungkin keluarga kita atau di tetangga kita, kanan kiri kita ada keluarga yang kehidupannya atau pendapatannya pas-pasan, gajinya pas-pasan, ya, serba serba pas gitu ya, serba pas atau sedikit, bahkan sedikit ya. Namun mereka dari keluarga yang dengan gaji yang sedikit atau cenderung kurang atau bahkan pas-pasan tadi, namun bisa menyekolahkan putra-putrinya, namun bisa mencukupi keluarganya, bahkan menyekolahkan putra-putrinya sampai dengan pendidikan tinggi, sampai mereka ada yang juga di pondok pesantren, sampai mereka menjadi insinyur, sampai mereka bisa menjadi dokter. Nah, itu bagaimana kok bisa seperti itu? Ya, karena itu tadi, yaitu rahasianya rezekinya halal dan barokah,
sehingga anak-anaknya anak-anaknya yang bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anaknya menurut ya. Kenapa kok bisa cukup ya? Kalau secara hitung-hitungan matematika tidak cukup. Namun matematika Allah beda dengan matematika kita. Bagaimana tidak? Itu tadi. Jadi penghasilannya tadi karena apa? Kalau matematika kita begitu dikurangi ya habis, dikurangi habis. Tapi karena dikurangi tadi, kalau diniatkan karena mencukupi keluarga dan yang didapatkan dengan cara yang baik, harta yang baik, mendapatkannya juga baik dan dibelanjakannya juga dengan cara yang baik, apalagi tadi menuntut ilmu, maka harta yang sedikit tadi menjadi harta yang terus berkembang, terus berkah, berkah, berkah itu artinya cukup. Cukup saja itu ya. Itulah kita sering mengamati di sekitar kita banyak yang terjadi seperti itu. Sehingga keluarganya walaupun pas-pasan, walaupun seadanya, tapi dia bisa hidup bahagia. Ya, dia bisa hidup bahagia. Inilah kata kuncinya, yaitu dengan walaupun hartanya sedikit, yang penting halal, maka dia bisa hidup halal dan bahagia. Ya. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu apapun harta yang kita dapatkan, ya, apapun yang harta kita dapatkan, maka kita terima dengan lapang dada, terima dengan nerimo ing pandum kalau bahasa Jawanya, atau bahasa Al-Qur'annya yaitu ridho dengan pemberian Allah, atau di bahasa Arabnya qanaah. Seseorang yang memiliki uang yang apa itu qanaah itu artinya ya, terima apapun yang dia berikan kepada Allah, menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, seandainya demikian, maka ia akan selalu kurang, kurang, kurang. Dia akan selalu kurang, 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 dan dia akan apa itu? Dia akan karena kurang tadi akhirnya dia tak bahagia. Karena di hatinya, di matanya selalu kurang, kurang, kurang. Ya, dunianya kurang terus ya. Makanya akhirnya dia, kalau mereka pejabat, bisa korupsi, bisa ya berbagai macam cara. Dia korupsi dengan berbagai macam cara untuk memperbanyak hartanya. Inilah ya, maka qanaah ini wajib kita miliki supaya kita itu merasa cukup. Kita itu cukup atas pemberian Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi kecukupan rezeki, diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Ya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan kecukupan rezeki. Cukup kata kuncinya, kalau orang Islam itu rata-rata tidak kaya raya semua ya, cukup. Memang Rasulullah sendiri juga doanya tidak kaya. Ya Allah, matikan saya dalam kondisi miskin. Ya Allah, kumpulkanlah saya hidup bersama orang miskin. Karena harta yang banyak itu juga berbahaya. Kita lihat banyak orang-orang yang hartanya banyak. Kalau mereka tidak diberikan keimanan, mereka akhirnya lupa dengan Allah. Maka Allah sendiri juga takut dengan harta. Maka termasuk Rasulullah sendiri juga mendoakan umatnya yang penting cukup. Cukup inilah yang harus kita, makna cukup ini kan luas ya. Makna cukup artinya apapun yang kita inginkan cukup, apapun sesuai kebutuhan. Tadi sesuai kebutuhan ya, bukan sesuai keinginan. Sesuai kebutuhan kita cukup ya. Sebagaimana hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jadi qanaah itu artinya apa? Kita diperintahkan Allah, lihatlah supaya cukup, supaya kita merasa cukup. Maka ini tidak mudah berbicara kata cukup. Maka untuk kita bisa merasa cukup, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Ya, itu agar kalian tidak meremehkan ya, nikmat Allah kepada kalian. Nah, sebagai ya itu contoh sekalian. Jadi sebagai contoh-contoh kalau kita ada seseorang yang memiliki mobil, harus bersyukur karena masih banyak di luar sana yang tidak memiliki mobil. Jika kita memiliki motor, harus bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang tidak memiliki motor. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik sepeda.
Ya. Begitu kita tidak memiliki motor, orang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada banyak orang yang jalan kaki. Dan begitu kita jalan kaki, kita juga harus bersyukur karena masih ada banyak orang yang tidak bisa berjalan dan seterusnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kita selalu melihat orang di bawah kita. Orang memiliki sifat qanaah, menunjukkan hidupnya bahagia. Dia nerima dengan inilah sifat nerimo, inilah namanya sifat taat. Taat kepada Allah. Mereka yang penting mereka taat atas pemberian Allah. Mereka ridho atas ketetapan Allah. Ya, ini dikuatkan dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi takwa itu artinya ya sudah, mereka apapun penderitaannya, apapun permasalahannya, yang penting mereka bekerja, berusaha, apapun yang dia dapatkan mereka syukuri, syukuri atas apa yang dia terima saat ini dan diserahkan semuanya kepada Allah. Dan Allah menjanjikan kalau kita diberikan kerundungan, namun kita tetap selalu berpikir positif, kita akan diberikan rezeki yang tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Syaratnya apa? Bertakwa dan senantiasa tawakal, berusaha dan berdoa. Ayat tersebut mengajarkan kita untuk selalu bersikap apa? Positif, berprasangka yang baik kepada Allah SWT. Beribadah, melakukan kebaikan, meningkatkan ketakwaan. Ya, walaupun kita tadi dalam kondisi yang kekurangan tadi, kita selalu melihat di bawah tadi, dan kita selalu mensyukuri, dan kita selalu menjaga keimanan kita. Itulah namanya hidup yang bahagia. Selanjutnya, yang keempat yaitu memohon pertolongan dari Allah SWT. Karena kita sejatinya manusia itu lemah, tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu. Caranya bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu kita harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu tanpa ditolong Allah kita tidak mampu. Allah SWT berfirman, hadis Imam At-Tabari, Rasulullah SAW berfirman, hai orang-orang yang bermukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, jika kita menolong Allah, maka Allah akan meneguhkan kita dan Allah akan menolong kita. Caranya gimana? Kita menolong Allah. Allah kan maha kuat, maha kuasa kalau kita menolong Allah. Kita ini lemah, ya. Kita ini diperintahkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita beramal sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, itulah cara menolong Allah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti apa yang yaitu menuntut ilmu, mengajar di lembaga, bekerja di lembaga keilmuan, mengabdi di kelembagaan, memakmurkan masjid, memakmurkan lembaga pendidikan, dan mereka itulah yang mendapatkan pertolongan dari Allah selama diniatkan karena Allah SWT. Ya. Dan kebahagiaan itu akan selalu datang kepada orang yang selalu berbuat baik. Ya, kebahagiaan itu akan selalu datang kepada orang baik. Maka jangan takut untuk berbuat baik. Sebagaimana Quran surat Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini saya ambil dari Quran surat Al-A'raf ayat 56, ya, itu maksudnya gitu. Jadi jangan takut untuk berbuat baik. Ayat tersebut juga memotivasi kita untuk selalu berbuat baik, melakukan kebaikan. Dengan melakukan kebaikan maka juga akan membuka pintu kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hati. Berbuat baik bisa juga diartikan sebagai salah satu langkah bagaimana kita mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah SWT. Selanjutnya kelima yaitu merasakan kalau kita sudah bertawakal, beriman, tak qanaah, bersyukur, positive thinking, ya, maka kita nanti akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Ya, ini diterangkan dalam hadis Bukhari, yaitu ada 3 orang yang menemukan manisnya iman, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran
sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dia membenci juga karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau sudah demikian, maka hidupnya yang ada itu cuma bahagia saja. Ya, hidupnya akan bahagia. Kemudian orang-orang yang sudah demikian, mereka akan selalu ingat kebaikan, dan dia akan selalu bersyukur. Perlu Bapak Ibu sekalian pahami, perlu kita tahu bersama, apapun yang kita dapatkan sekarang ini adalah semuanya yaitu atas pertolongan dari Allah. Terkadang namun kita itu terkadang sebagai makhluk kita itu lupa. Lupa untuk apa? Lupa untuk bersyukur. Padahal semua apa yang kita dapatkan ini dari dulunya kita tidak memiliki apapun, ya. Kita tidak memiliki apapun. Dulu kita lahir tanpa busana, ya. Kita tidak memiliki apapun, dan semuanya itu dari Allah. Ya, berupa kesehatan, berupa kekuatan, berupa harta, berupa pengetahuan, berupa ilmu, semuanya itu datang dari Allah. Maka sejatinya semuanya kita tidak memiliki apapun, dan sejatinya semuanya itu milik Allah. Maka Allah tidak pernah, dan Allah sejatinya, ya, maka untuk itu kalau kita faham itu semua, maka mari kita ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ingatlah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 122, Allah mengingatkan kepada kita, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Allah tidak pernah meminta manusia untuk membalas seluruh nikmatnya dengan harta benda dan firman-Nya. Allah hanya meminta manusia untuk mengingat nikmat yang telah diberikannya. Ya, caranya berbuat baik kepada sesama. Salah satu cara yang mengingat nikmat Allah, menolong sesama dan tidak menzalimi orang lain merupakan tindakan yang diperintahkan untuk membantu orang lain, hablum minan nas, ya, kepada sesama. Kemudian teruslah kita berbagi kebaikan, dan karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Beberapa orang beranggapan bahwa berbuat baik itu bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Nah, anggapan yang demikian tentulah tidak salah, ya. Namun sejatinya perbuatan baik itu kalau kita niatkan itu walaupun kepada orang lain, mari kita tidak perlu mengharapkan balasan dari orang lain. Kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surat Al-Isra yang berbunyi, jika kamu berbuat baik berarti kamu akan berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka sejatinya kejahatan kamu juga akan menanam kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Maka kebaikan untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita, sebaliknya perbuatan buruk kepada orang lain juga akan mendatangkan keburukan untuk diri kita. Selanjutnya teruslah melangkah, ya, manusia, jangan ragu lagi, jangan takut lagi, jangan hitung-hitungan lagi untuk selalu berbuat baik. Setiap kebaikan meskipun kecil tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah. Begitu pula dengan keburukan yang jangan pernah diremehkan, bentuknya juga akan mendapatkan pahala maupun ganjaran. Dan barang siapa berbuat kebaikan, ya, sebesar biji zarah, niscaya Allah SWT akan memberikan balasan. Dan barang siapa berbuat kejahatan sebesar biji zarah, niscaya juga mereka akan membalas kejahatan. Maka untuk itu semuanya kita harus, kalau kita faham ini semua, maka setiap kita mau berbicara, setiap kita mau melangkah, setiap kita mau bertindak, setiap kita mau berkata, kita pikirkan, kita renungkan, ini kebaikan atau keburukan. Ini kebaikan atau keburukan. Itu. Jadi kita hati-hati sekali. Kita tidak sembrono di dalam bertindak, berperilaku maupun berbicara. Semuanya selalu pasti nanti dipikirkan, karena semuanya akan kembali kepada kita. Kalau baik akan kembali kebaikan, kalau buruk juga akan kembali kepada keburukan. Untuk itu, mari kita selalu mohon perlindungan dari Allah SWT, dan kita mohon istighfar dari Allah SWT, karena kita manusia sering lupa, salah, dan dosa. Dengan cara demikian, mudah-mudahan kebalak-balak atau kesalahan selama ini yang kita lakukan tidak dikembalikan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian yang kami sampaikan, semua kebenaran datang dari Allah, dan semoga kita semakin memiliki motivasi untuk selalu menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu mari kita berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Ya,
Kita doakan semuanya, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang hebat, sukses, dimudahkan, dilancarkan semua rezekinya, diberikan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin Faqalilum minal akhirin ala sururim mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun walahmi tayrim mimma yasnahun wa hurun in ka'amsali lu'lu'il ma'mun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa kilan salaman salaman fa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud fatalhim mahdud fatilim mamdud wa ma'im masbud wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba di ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumim wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna 'alal hinsil 'adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun awa aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin jama'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukaththibun ta'akiluna min sajari min saqum famali'una min halbun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hada nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزل أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم